Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuwa khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yaslibu suwa ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-'usub wa tadinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadirin jemaah rahimahullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmatnya, Allah limpahkan ridhoannya, Allah limpahkan daripada anugerah yang begitu besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan yang agung, di bulan yang mulia ini. Ini adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala, Rajab syahrullah. Tentu Rajab ini bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata ulama, Rajab syahrullah wa huwa syahrul istighfar. Rajab bulannya Allah, dan di sini juga bulannya untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan yang mulia ini, di antara selain daripada kita beristighfar kepada Allah, ini banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah rahimahullah, pada kita ketahui bahwasanya bulan Rajab ini bulannya Allah. Tentu di bulan ini ulama mengatakan Ar-Rajab syahrullah wa syahrul istighfar wa huwa syahrul jar'ah. Tempatnya kita menanam. Menanam apa? Menanam daripada kebaikan. Menanam daripada apa? Agar kelak kita ketika menyambut bulan Sya'ban, bulan Ramadan, diri kita sudah terbiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak mungkin di malam hari ini, malam yang penuh keberkahan ini, bagi kita ini semua malam yang anugerah. Kenapa? Banyak mungkin daripada tangga kita, saudara kita, mereka lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan diri kita, menggerakkan hati kita, sehingga memudahkan langkah-langkah kaki kita menuju daripada majlis ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alangkah yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Untuk apa? Agar kita semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah rahimahullah, dianjurkan di bulan Rajab ini kita memperbanyak istighfar. Sayyidul istighfar, sebagaimana Nabi mengatakan bahwasanya kita dianjurkan di bulan Rajab ini untuk senantiasa membaca Sayyidul istighfar. Apa itu istighfar? Tuannya daripada istighfar. Dengan membaca sekali, maka ulama mengatakan sama nilainya dengan daripada, ada yang mengatakan 100 kali, ada yang mengatakan 1000 kali. Satu kali kita membacanya menilai daripada dengan 100 kali ataupun 1000 kali. Ini padahal masya Allah dikitnya ya tidak terlalu panjang, pendek, tapi dibaca kita membaca sekali sama dengan baca 100 kali. Ada pun ulama mengatakan ada yang baca nilai tidak 1000 kali. Tinggal kita pilih yang mana yang akan kita raih. Semakin kita memperbanyak istighfar kepada Allah, maka akan semakin banyak juga kita mendapatkan ampunan maghfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan istighfar mengundang daripada apa? Rahmat Allah. Dengan memperbanyak istighfar mengundang daripada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita mudahkan lisan kita, mudahkan tangan kita untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sepatutnya seorang hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sebaik-baiknya hamba yang mengakui atas kesalahannya. Allah paling senang dengan hamba ini yang datang kepada Allah dengan meminta ampun. Walaupun kita dosa kita banyak, tapi ketika kita minta ampun kepada Allah, Allah senang. Lihat hambanya meminta ampun, minta ampun Allah, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Sehingga Allah tidak mungkinlah Allah mengatakan dalam Al-Quran, azkuruni azkurukum. Apa? Washkuruli washkuru apa? Ingatlah aku kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan mengingat kalian. Terutama dan kita minta ampun kepada Allah, mengingat Allah, maka sungguh Allah pun akan mengingat kita semua, akan mengingat dan akan mengabulkan semua keinginan hajat-hajat kita. Bahkan Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi daripada seseorang yang banyak masalahnya, banyak daripada banyak daripada cobaannya, datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, wahai Syekh, saya ini banyak masalah, banyak utangnya, banyak yang nagih kepada saya. Maka kata Syekh ini, wahai fulan, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pulanglah situ orang, dianjurkan untuk Imam Hasan Al-Basri untuk berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang ke rumahnya, datang orang kedua, wahai Syekh, saya ini sakit terus, benar-benar sakit, benar-benar sakit ini Syekh. Berobat ke sana kemari tetap terus sakit aja, sembuh bentar sakit. Apa jawabannya Syekh? Baca istighfar, berbanyak istighfar kepada Allah. Balik lagi tuh orang, sampai datang orang ketiga, wahai Syekh, pulanglah semua yang tadi tiga masalah, ada dengan banyak hutangnya, ada dengan sering sakitnya, ada juga yang dengan tidak memiliki keturunan. Subhanallah, mereka semua mengamalkan apa yang diajarkan oleh Hasan Al-Basri, dan yang tadi banyak hutangnya berbanyak istighfar, hilang dengan hutangnya. Yang sering sakit, banyak istighfar, dihilangkan penyakitnya. Begitupun seorang yang memiliki anak, tidak sekian tahun sudah memiliki anak, maka hilang itu pun semua apa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak yang berlimpah. Berkat apa? Berkat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat itu bertanya, wahai Imam, kenapa semua orang yang datang kepadamu dari yang tiga masalah ini kau anjurkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku pernah mendengar orang lain ada membacakan dengan ini, bacaan ini. Tapi engkau semuanya istighfar kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kenapa? Apa kata Imam Al-Basri? Bahwasannya Allah itu sangat senang kepada hambanya yang bersimpuh kepadanya atas dosa-dosa yang ia lakui. Apalagi dengan meminta ampun kepadaku, minta ampunanku, meminta maghfirahku, maka sungguh orang tersebut akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba yang taat, sebagai hamba yang patuh kepada Allah, hendaknya kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah, pandai-pandailah kita beristighfar kepada Allah, karena tidaklah kita sendiri pada sehari ini. Jangan kita lihat dari bahaya esok, berapa banyak kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak kita bermaksud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika musibah datang, kita menyalahkan, ada apakah ya Allah, kenapa engkau mengujiku, salah apakah aku ya Allah. Tuh, baru sekali Allah menguji, malah kita menyalahkan Allah. Ada apakah ya Allah, kenapa engkau memberi musibah ini kepadaku ya Allah, salah apa aku ini. Masya Allah, awas jangan sekali-sekali kita mengucapkan hal semacam itu, sekalipun Allah menyambut, mengangkat semua yang kita miliki, yang kita anugerahi, yang kita bangga-banggakan, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sepatutnya kita sebagai seorang hamba daripada mensalahkan apa yang menjadi haknya sang Rabb, maka kita sebagai hamba yang taat, yang patuh, hendaknya ketika Allah menegur kita dengan penyakitkah, dengan cobaankah, hendaknya kita kembali kepada Allah, berbanyak istighfar kepada Allah, berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa membasahi lisannya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada tempat ini, majlis ini, melainkan Allah mengampuni dosa-dosa kita,
Allah mengangkat daripada derajat kita, Allah mengabulkan segala hajat kita, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaaf walaupun minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.